fidyah itu beras, berupa beras. Boleh dibayar dengan beras, tapi bukan berarti kita masih hidup boleh dibayar dengan beras, tidak. Nah, ini keenakan orang kaya, nanti orang pejabat-pejabat yang banyak duitnya, aku mau sholat, nah kalau udah waktu gua sama anak gua mesen mau dibayarin fidyah, nggak boleh itu mah. Kalau lihat begitu mah, ini mah kalau sudah tidak ada untuk mengadakan si anaknya karena si bapaknya sudah tidak kuat lagi atau banyak yang ditinggalkan sholat, tidak mampu lagi mengerjakan sholat, maka anaklah kewajiban untuk memberikan sodako fidyah kepada orang tuanya. Ini bentuk anak soleh, karena hanya anak soleh lah kayak kita beruntung bagi punya anak yang soleh ini, kita yang akan merasakan. Tadi yang setelah saya baca hadisnya, ijamata apabila mati ibnu Adam, anak Adam itu siapa? Kita. Illa in kotoa, sudah pasti akan putus semua perbuatan amal dunianya, amal akhirat sudah tidak lagi bisa beramal, karena di alam dunia ini tempat beramal. Dunia darul amal, wal akhiratu darul jaza. Di dunia ini tempat berkarya, beramal. Di akhirat itulah tempat pembalasan. Bagi yang sudah meninggal udah nggak bisa lagi berbuat amal soleh, berbuat dan pekerjaan duniawi yang kayak saya sekarang, kerja bangunan, kerja macu, udah nggak bisa, udah putus inkoto amaluhu, udah putus semua perbuatannya. Tapi ada yang masih bisa menyampai ke dalam kubur, ila min salasin, kecuali yang 3 perkara bakal nyampe ke kuburan. Kalau yang lainnya menasi nggak bisa. Terus kayak sedekah kue nggak bisa, karena makanan yang orang sudah meninggal bukan nasi, bukan beras, bukan minuman yang dingin, bukan makanan yang lezat, bukan kasur yang empuk, tapi makanannya itulah suratul Fatihah dan tahlil dan lain sebagainya. Makanya yang 3 perkara ini mana? Pertama, waladin solihin, yaitu anak yang soleh mendoakan kepada orang tuanya. Walaupun si anak ini tidak bisa mendoakan karena dia merasa khawatir kepada orang tuanya, akan diadakan seperti ini tahlil, bentuk sodako, mengeluarkan beras zakatnya, itu karena bentuknya amal soleh. Karena apa? Khawatir di dalam kubur ini. Masya Allah Pak, sekarang kita boro-boro di dalam kubur, kita sekarang pergi ke Arab, uamanya ikut jamaah, kita pas kita sampai di Arab kita ditinggalkan sama pimpinan kita, duit kagak punya, bagaimana kita bahasa kagak ngerti, mau nanya juga bingung, kita di sono nggak bisa bahasa Arab, ngekeder, bingung. Itu baru di Arab. Di dunia kene udah kayak gitu, apalagi di alam kubur udah lain alam. Sudah kita digali lubang, ditutup sama bambu, ditindihin tanah, gelapnya udah kayak apa, kita jajah ya deh, malam-malam kita pupuk berapa kali, berapa lapis, udah gelap. Apalagi di dalam kubur tidak ada bandingnya. Malaikat nobros langit, nobros bumi terus datang kepada kita. Tapi kalau kita pertama kita ditanya sama malaikat, yaitu pertamanya marobuka, siapa Tuhan kamu. Kalau kita tidak pernah sholat, berarti kita tidak akan tahu Tuhan kita, pangeran kita. Karena kita jarang apa? Jarang nyebutnya, jarang sholat. Karena dalam sholat Allahu Akbar itu sholat. Tapi kalau kita sholat, insya Allah. Sekarang kita apa-apa dihafal ini. Marobuka, Gusti Allah pangeran saya. Kalau sudah mati tidak akan bisa. Karena yang akan menjawab itu bukannya kita sendiri, amal perbuatan kita, amal baca Quran, amal sholat. Nanti di dalam kubur akan berupa seorang pemuda yang tampan dan gagah yang akan menjawab pertanyaan malaikat Munkar wa Nakir. Sehingga si ahli mayit kaget, dan siapa kamu? Sebetulnya Kasep gantengnya luar biasa. Kata itu si pemuda, saya ialah amal kamu waktu kamu di alam dunia beribadah, makanya saya sekarang siap akan menjawab pertanyaan malaikat Munkar wa Nakir. Nah seperti ini sholat. Kalau gitu makanya sholatnya ditambal, boleh ditambal, bukan yang nggak boleh. Karena kita di dalam hidupnya juga
diwajibkan zakat fitrah seperti mengeluarkan beras kepada fakir miskin. Ini orang kaya nggak boleh menerima ini karena nggak ada hak di keterangannya orang kaya menerima sedekah fidyah, nggak bisa. Pejabat-pejabat makanya ntar insya Allah di sini mah wajib semua menerima di sini mah, nggak ada orang kayak pejabat, nggak ada. Nah yang kedua itu kita ditanya sholatnya. Pertama sholat kita, kalau sholat kita rapi insya Allah kesonokannya akan rapi. Tapi kalau sholat kita tidak rapi bakal ditanya semuanya. Karena pokok sholat ini as-sholatu imadudin, sholat itu ialah tiang agama. Waman tarokaha fakot hadamadin, barang siapa yang meninggalkannya berarti dia sama dengan merobohkan agama. Nauzubillahi min dzalik, sholat mbak. Kalau kita tidak sholat kita sama dengan merobohkan agama. Dan yang kedua itu yang amal kita yang akan nyampe ke ahli kubur selain daripada anak soleh, yaitu au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang pernah diajarkan kepada si mayit ketika waktu masih hidupnya, atau si mayit masih hidupnya pernah mengajarkan kebaikan, pernah mengajarkan bismillah, pernah mengajarkan dek kalau makan tangan kanan jangan tangan kiri, dek kalau ajarin ini doa-doa buang air, ini doa wudhu, pernah mengajarkan, terus diamalkan sama yang masih hidup anak-anak kita, insya Allah pahalanya akan sampai kepada si mayit. Dan yang ketiga itu sodako fidyah, sodako jariah. Kita lihat ini sodako jariah nih, insya Allah diadakan oleh Bang Surya, mudah-mudahan sampai pahalanya untuk Bapak Senan bin Salim. Karena yang tadi dibahas sodakotun jariyatun, yaitu sodako jariah, atau punya niat baik Bang Surya nih, musola lagi dibangun, beli semen, niatin ini pahalanya atau ganjarannya buat bapak saya, Bapak Senan bin Sali, niatin ngasih duit 10.000 atau 20.000, terserah itu kemampuan kita, kita niatin buat orang tua kita yang masih hidup. Jangan ragu Pak, kalau nyampe, kalau nggak percaya mati dari duluan. Kalau nggak percaya silakan, insya Allah sampai. Dan yang terakhir, fidyah ini ada berapa kaul. Sebetulnya kaul kita yaitu Imam Hanafi tidak mengadakan seperti ini. Kalau Imam Syafi'i, kaul kita Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu door to door. Sekarang kalau punya beras 61 gantang berarti cuma 60, berarti kayak tadi 180 orang kekuatannya, karena kasihkan satu, nggak disebut yang lainnya, cuma saya ngasih udah 3,5 liter umpamanya seorang, udah kasihkan lagi seorang. Kalau ini ada kemurahan, kita bertaklid kepada Imam Hanafi, membolehkan. Yang penting kita keluar, jangan keluar dari mazhab yang 4. Sebetulnya ikhtilaful ulama itu rahmat. Kalau ikhtilafnya ulama itu rahmat, jangan kita pakai perdebatan. Ini pakai perdebatan, ini begini sama itu rahmat. Emang sudah zaman dulunya ini sudah ada perdebatan. Buat kita sing dijadikan rahmat, sudah ada sebetulnya. Nah terus untuk penerimaannya, saya kalau dulu mah kalau ada lagi yang Qabil tuh Wahab Duka, pas itu terbaca lagi Qabil tuh Wahab Duka, itu lama. Nah sekarang mah saya tapi simpel tapi hasilnya banyak. Caranya simpel sedikit. Kalau dulu kan ada lagi muter ya, baca semua terus. Nah itu menurut saya masih kurang afdol. Kenapa disebut kurang afdol? Yang nggak bisa baca ntar gagagu, kadang-kadang disanggap sambil ketawa, sambil bercanda. Nah itu yang saya khawatirkan, bercandanya itu, karena ini penting, wajib. Kita ngerinya dianggap bercanda, di bercandanya ini itu ibarat kita kayak nembak burung tema, pelurunya satu tapi tepat dengan sasaran, tidak gawe beli peluru lagi tapi satu tapi tepat. Seperti ini kita istilahnya, mohon maaf, kasihan kepada sehibul musibahnya, dia paribasanya dibela-belain untuk
sodako fidyah untuk orang tuanya kita dipakai bercanda, akhirnya tidak sampai. Jangan seperti itu, kita secara serius. Ntar saya datang nih, caranya saya putar aja ke bapak, ntar badi bapak simpel, cuman saya terima di hati kita niatin bahwa ini beras semua yang di plastik itu milik kita, yang tadi terima saya terima semua dalam hati, itu sah. Bapaknya bapak nekat berani bawa pulang ambil mobil, silakan itu anak bapak pulang terima. Tapi di sini kita harus berbuat baik lagi kepada si mayit. Kita juga punya pahala, bisa sodako ke bapak senang nih 184 waktu kita, masya Allah. Sodako buat bapak senang kita bisa 61 gantang sejam, kita di rumah boro-boro buat kita kayak repot. Ini mah kita bisa nyedekain bapak senang 61 gantang 5 liter. Ya pahalanya sama si ahli mayit, tapi si ahli mayit nggak ngurangin. Tapi nggak sama dengan ini kena banyak. Contohnya kayak buku arwah nih, banyak banget namanya. Anu ngurangin atau pahalanya enggak mengurangi, tetap dia segitu sampainya. Makanya kalau ada mah kasihan keluarga kita pasti penting lagi ada acara ini. Ya mungkin udah ngerti Pak ya. Ternyata apabila saya sampai, Pak, ini saya menyerahkan sodako fidyah ke Bapak untuk menggugurkan sholat fardunya Bapak Hanan bin Sali 184 waktu dengan beras 61 gantang 5 liter, sama itu yang di plastik, sejata ke Imam Hanafi, silakan diterima, kata saya, kata Bapak. Tapi niatin di hati kita, ini semuanya yang di plastik beras kita. Itu saja perintah saya. Tapi jangan langsung terima dulu, niatin dalam hati di beras kita. Mudah-mudahan kita juga pahalanya dapat, kita pasenannya mudah-mudahan berkat anak solehnya ini sodako fidyahnya diterima, dan pasenan juga diampuni segala kesalahannya yang di dunianya, dan diterima amal ibadahnya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.